Makanya akhirnya bocah-bocah yang baru 4 tahun, 6 tahun, itu udah dipakein cream whitening tuh, supaya kulitnya lebih putih. When someone is going for doing arranged marriage, so they first prefer the white girl. Kayak misalnya iklannya tuh, pakai produk ini untuk menemukan calon suami. Kita bahas standar kecantikan dunia lagi. Kali ini gue mau ngebahas obsesi orang India sama warna kulit putih. Yang jatuhnya nih udah bener-bener over banget nih. Ya gimana nggak over? Cuma karena warna kulit yang gelap, orang India tuh jadi ngediskriminasi sesama orang India lain loh. Sampai pada stres dan bundir. Bahkan banyak juga yang dibunuh cuma karena kulitnya coklat. Padahal mayoritas orang India kan emang warna kulitnya coklat kan. Apalagi kebanyakan dari pelaku tuh justru keluarga atau orang terdekat korban loh yang emang terobsesi sama kulit putih. Bener-bener udah banyak banget nyawa yang hilang yang cuma disebabkan sama obsesi yang nggak sehat ini. Tapi kenapa ya orang India seobsesi itu sama kulit putih? Dan udah separah apa sih emang isu colorism di sana? Ya udah kalau gitu langsung kita bahas kenapa orang India terobsesi sama kulit putih di Learning by Googling. Ya, sebagai orang Asia, pasti kita udah nggak aneh kan ya sama standar kecantikan yang selalu mengagungkan kulit putih, kulit yang warnanya terang. Pokoknya standar cantik harus putih tuh kayak udah mengakar banget di Asia, termasuk di India. Kalau ada orang India yang kulitnya gelap, khususnya yang perempuannya, wah itu jatuhnya tuh udah bukan insecure lagi tuh, udah jadi beban, bahkan nggak jarang dianggap jadi aib keluarga. Nih, kalau menurut studi yang diterbitin di Washington University Global Studies Law Review disebut, sebanyak 71% warga India berusia 20-25 tahun disurvei, mereka tuh nyebut kalau orang yang cantik adalah orang yang kulitnya putih atau terang. Terus survei itu juga tuh mengungkap kalau tekanan buat punya kulit yang putih tuh jauh lebih tinggi di perempuan daripada laki-laki. Dan orang dengan warna kulit lebih terang tuh itu tuh punya kepercayaan diri yang lebih tinggi dibanding orang yang kulitnya tuh cenderung gelap. Jadi ya bisa dibilang di India tuh kalau lu putih ya lu bebas dia mau ngapain aja. Soalnya ya lu cantik. Tapi kalau lu hitam atau coklat, gerak dikit aja siap-siap dikatain orang tuh. Yang dekil lah, jelek lah, miskin lah, capri lah. Dan gara-gara itu kalau menurut Vice, sekitar 60% perempuan dan 10% laki-laki di India pasti pakai produk pemutih kulit. Produk yang ada embel-embel whiteningnya. Dan karena permintaan produk pemutihnya tuh tinggi banget, jadinya pasar skincare atau tindakan medis yang bertujuan memutihkan kulit itu jadi laku banget di India deh. Pokoknya harus putih, putih, putih. Alamak, najisnya. Marketing people for cosmetics get more success when they say a product is for fairness rather than for any other thing. Fairness is the supermost requirement. Nah, kalau menurut jurnal dari Baylor University Medical Center Proceedings dari PubMed Central disebut, pasar global untuk pemutih kulit itu diperkirakan mencapai 8,8 miliar US dollar di tahun 2022. Dan diperkirakan bakal terus tumbuh sampai 15,7 miliar US dollar di tahun 2030 nanti. Itu sedunia segitu tuh. Nah, kalau kita lihat di India doang, nilai pasar produk pemutihnya tuh udah mencapai 720 juta US dollar di tahun 2023. Jadi ya emang gede banget nih masuknya nih pasar pemutih di sana nih. Tapi ya nggak heran sih, soalnya kan orang India kan emang pada ngebet pengen putih kan. Nih, kalau menurut CNN, sejak kecil orang India tuh udah didoktrin soal warna kulit. Didoktrin dari generasi ke generasi kalau kulit putih adalah kulit yang cantik. Kulit yang harus dimilikin kalau mau hidup enak. Kalau ada bayi perempuan yang lahir tapi kulitnya gelap, oh itu bakal diasumsikan dia punya masa depan yang biasa aja tuh. Masa depan yang nggak menonjol dan harus diperjuangkan. Tapi kalau si bayi kulitnya putih, wah itu bakal disayang-sayang tuh. Karena dianggap punya masa depan yang cerah. Soalnya kulit putih dianggap punya kesempatan yang lebih besar dalam hidup. Makanya akhirnya bocah-bocah yang baru 4 tahun, 6 tahun, itu udah dipakein cream whitening tuh. Supaya kulitnya lebih putih. Soalnya orang-orang di sekitarnya, kayak tetangga atau bahkan orang random gitu, itu sering pada komentar, wah, dia kalau putihan dikit padahal cantik ya. Padahal mereka yang komen juga tuh kulitnya tuh nggak putih. Terus bocah-bocah yang harusnya dunia tuh isinya tuh main doang, nggak jarang malah dilarang keluar rumah supaya kulitnya nggak makin hitam. Alasannya, ini buat kebaikan kamu. Kalau kamu makin hitam, nanti pas gede nggak ada yang mau nikahin kamu loh. Tapi ya gimana, namanya DNA kan, mau pakai produk apa juga pasti kulitnya kan bakal balik lagi ke awal kan, ke originalnya kan. Jadi ya kasihan sih, dari kecil udah dipakein produk-produk yang nggak diperuntukkan buat anak-anak. Dan di sisi lain, di otaknya si anak juga tuh bakal tertanam mindset, kalau gue hitam berarti gue jelek, kalau gue hitam berarti gue lebih rendah dari mereka yang putih. Kalau gue hitam berarti gue nggak berharga. Kasihan kan. It's just not about the society, it's your own family who has been starting blaming you since a very young age. My mom has always been like taunting me for saying like,
you are so black that you won't ever get a guy. You are so black you won't ever get a job. Do this, use this cream, use this homemade remedy just to look brighter. I'm like, why? Why can't I feel beautiful the way I am? Dan kalau ditanya alasannya, kenapa mereka segitunya ke kulit putih, ini alasannya ini cukup dalam loh. Kalau menurut ITF Barat disebut, preferensi kulit terang di India tuh adalah hal yang sangat kompleks, yang asal-usulnya sejarahnya juga tuh banyak, macem-macem. Dan gilanya hal ini bahkan bisa ditelusurin balik sampai ke teks-teks kunonya loh, di mana para dewa tuh digambarin sebagai makhluk yang bersinar dan bercahaya. Makhluk yang penampilannya tuh terang, yang nggak gelap. Ditambah lagi, sejak tahun 1400-an, berbagai pemukim, penguasa, penyerbu, sampai penjajah yang memasuki India tuh kan kulitnya kan pada terang-terang kan. Ya kayak orang Persia, Belanda, Prancis, Portugis, Mughal, sampai Inggris tuh kan pada cenderung terang-terang kan. Pokoknya bener-bener selama berabad-abad, India tuh berkali-kali ditaklukkan dan dikuasai sama orang luar yang punya kulit lebih putih dari mereka. Makanya jadinya makin lama makin nempel deh nih mindset-mindset kayak kulit putih berarti lebih baik, kulit putih berarti lebih berkuasa, kulit putih berarti lebih pinter. Dan mindset ini diperkuat lagi akarnya sama para penjajah Inggris. Jadi gini, sistem kasta di India tuh kan tua banget kan umurnya kan, dipercaya udah ada dari tahun 1500-an sebelum Masehi. Nah, kalau menurut The Hindu, based on studi yang diterbitin di The Journal of Investigative Dermatology disebut, secara genetis, kasta yang lebih tinggi kayak Brahmana sama Satriya itu tuh punya kulit yang lebih terang, lebih putih. Sementara kasta-kasta di bawahnya itu warna kulitnya tuh cenderung lebih gelap tuh. Ya pokoknya intinya makin bawah kastanya makin hitam kulitnya. Tapi terus menariknya, masih menurut The Hindu, perbedaan warna kulit ini sebenarnya tuh sedikit banyak bisa dimengerti sih. Soalnya kan kalau kastanya makin rendah, berarti kan kerjaannya kan makin kasar kan. Kerjaannya tuh makin berat dan ngarusin dia buat panas-panasan. Nah, karena dari generasi ke generasi leluhur kasta-kasta rendah ini tuh selalu kerja di bawah panas matahari, jadinya melanin mereka tuh banyak. Dan kulitnya juga tuh jadi lebih coklat, yang akhirnya ini nurun ke keturunan-keturunan mereka selama ribuan tahun. Sedangkan yang kasta tinggi, kulit mereka lebih putih ya karena jarang kerja panas-panasan. Jadi ya dari dulu pun udah ada kesenjangan sosial nih, antara kasta tinggi yang berkulit putih sama kasta rendah yang berkulit coklat. How about girls? Definitely fair. Everybody wants a fair girl. Obviously fair and beautiful. That's the only thing that matters, to be very specific. If I talk about marriage, When someone is going for doing arranged marriage, so they first prefer the white girl. So the girl is judged like according to their color. Nah, di zamannya Inggris, mereka tuh ngejadiin orang-orang dari kasta Brahmana dan Satriya sebagai sekutu, sebagai teman dekat, yang kulit mereka juga tuh kan pada putih-putih kan. Sedangkan kasta lain yang kulitnya lebih gelap itu cuma dijadiin pesuruh, pekerja, atau bahkan budak. Ditambah Inggris juga tuh waktu itu tuh ngebagi pemukiman di India jadi kota putih sama kota hitam. Kota putih ditinggalin sama orang-orang Inggris sama kasta Brahmana dan Satriya yang berkulit putih, kota hitam ditinggalin sama orang-orang India berkasta Waisya, Sudra, sampai Dali. Dan kalau udah gini ya pastinya taraf hidup di dua kota ini berbanding terbalik dong. Kota putih mereka sejahtera dan bahagia, kota hitam mereka miskin dan sengsara. Dan karena inilah makanya orang India tuh jadi punya pemikiran, andaikan aku putih, pasti aku jauh bakal lebih bahagia hidupnya. Andaikan aku putih, pasti aku nggak perlu susah payah hidup jadi budak. Andaikan aku putih, mungkin aku bakal dianggap manusia. Dan mindset andai aku putih ini akhirnya terus nempel, bahkan lama setelah Inggris cabut dari India. Aduh, kasihan ya. Tapi yang harus kita ingat, walaupun kebanyakan Brahmana sama Satriya tuh berkulit terang, tapi tetap aja sangat mungkin ada anggota kasta ini juga yang berkulit gelap. Dan walaupun kebanyakan Waisya, Sudra, sama Dali tuh berkulit gelap, tapi tetap ada kemungkinan ada dari mereka yang berkulit putih. Dan karena dalam tanda kutip anomali-anomali inilah makanya muncul ucapan yang bunyinya, Jangan pernah percaya pada Brahmana berkulit hitam atau Dalit berkulit putih. jadi ya walaupun lu Brahmana, tapi kalau kulit lu gelap ya lu bakal tetap dianggap sebelah mata. Dan kalau lu Dalit tapi kulit lu putih, ya percuma juga. Gimana pun lu tetap orang Dalit. Nggak ada kondisi yang bisa ngubah itu. Mulai emosi nih saya nih. Dan hasrat orang India terhadap kulit terang ini makin diglorifikasi lewat film-film Bollywood dan iklan produk kecantikan yang semuanya ngajak penonton buat mikir kalau kulit putih itu lebih baik. Ya, kalau menurut Brown Girl Magazine, produk-produk kecantikan yang punya embel-embel whitening dari dulu kan marketingnya tuh kan emang kenceng banget kan. Dan iklan-iklannya juga tuh sangat-sangat apa ya? Ya sangat white supremacist lah bisa dibilang lah. Kayak misalnya iklannya tuh, pakai produk ini dan kamu bisa putih dalam 7 hari. Atau, pakai produk ini untuk menemukan calon suami.
Atau ya janji-janji pemutih lainnya yang kalau dipikir-pikir ya sebenarnya nggak masuk akal. Dan kalau ditanya iklan skincare pemutih yang paling bikin heboh di India, itu tuh adalah iklan yang dikeluarin sama Fair and Lovely. Yang inti ceritanya, ada perempuan muda berkulit gelap yang nggak sengaja ngedenger bapaknya ngomong ke ibunya. Andai saja kita punya anak laki-laki, pasti beban keuangan kita akan berkurang. Nah, ngedenger itu si anak perempuan langsung nangis tuh. Dia pergi ke kamarnya, terus make krim yang diiklanin. Dan secara ajaib, kulitnya jadi lebih putih. Nah, setelah kulitnya putihan, dia ngelamar kerja dengan percaya diri deh. Dan dilirik sama semua orang. Dia keterima jadi pramugari, banyak duit, dan akhirnya bisa ngajak ortunya makan di tempat yang fancy. Dan jelas orang tuanya jadi seneng lah punya anak si perempuan ini. Nah, nggak lama setelah iklannya on air, nggak lama setelah iklannya mengudara, itu iklan tuh langsung dapat banyak backlash karena dianggap seksis dan diskriminatif. Orang-orang yang lihat iklan ini tuh kayak, ini apaan sih? Kenapa seakan-akan punya anak perempuan tuh merugikan? Dan kenapa juga sih perempuan harus putih dulu biar keterima kerja? Kenapa harus putih dulu biar bisa membahagiakan orang tuanya? Emang kalau kulitnya gelap nggak bisa kayak gitu? Emang nggak bisa? Dan akhirnya ya nggak lama iklannya berhenti ditayangin. Tapi walaupun gitu, penjualan produknya tuh masih terus meningkat tuh dengan perkembangan antara 10-15% per tahunnya. Bahkan lebih dari 50% pasar kosmetik whitening di India tuh dikuasain tuh sama produk ini loh. Wah, segitunya ya. The scripts used to be standard and very weird. Like it was always about you can't get a job unless you're fair. Yeah. You can't get married unless you're fair. As a model, I was cast because I was fair, not because I was really using the product. Terus inget tadi, warna kulit yang terang juga tuh makin diromantisasi lewat film-film Bollywood. Nih, kalau menurut Souchana Morning Post, aktor dan aktris Bollywood yang dipilih tuh selalu yang kulitnya terang. Jarang banget ada pemeran yang berkulit coklat. Bahkan kalau tema filmnya butuh sosok yang kulitnya gelap, tetap aja aktor atau aktris yang dipilih ya yang kulitnya terang. Tapi didandanin pakai bronzer atau foundation warna gelap. Ini kan rese ya, padahal kan kalau mau kan tinggal cari aja pemain yang kulitnya gelap kan. Nah, fenomena ini disebutnya tuh brown face, fenomena muka dicoklat-coklatin. Malahan kalau menurut Times of India, aktris-aktris yang kulitnya gelap tuh pada dibully dan dikata-katain loh, dihina-hina sama warga Indianya sendiri. Makanya mereka jadinya tuh pada segan buat ngambil job acting, itu pun kalau ada yang manggil. Soalnya ya tadi, jarang banget ada produksian film yang mau hire perempuan berkulit gelap. Pokoknya lebih putih ya berarti lebih cantik. Belum lagi lagu-lagu Bollywood juga tuh kan seakan-akan selalu mendambakan gadis yang berkulit putih kan di lirik-liriknya kan. Ya walaupun sekarang film-film produksian India Selatan yang pemerannya warna kulitnya lebih hitam tuh cenderung mulai naik ya. Kayak Maharaja kalau mungkin lu pernah nonton. Tapi ya tetap, hitungannya ini tuh masih jarang banget. Masih kalah sama standar Bollywood yang kulit putih tuh. Nah, dengan banyaknya faktor-faktor yang menomorsatukan kulit putih gini, akhirnya obsesi orang India terhadap warna kulit yang terang tuh sering berubah jadi diskriminasi. Bahkan sampai pembunuhan loh. Soalnya kalau menurut rubrik Brand Magazine di Medium disebut, orang-orang yang kulitnya coklat tuh jadi lebih sering disuzonin, lebih sering dicurigain karena kulitnya gelap. Terus mereka juga tuh lebih susah dapat kerja karena fisiknya dianggap nggak menarik, dianggap nggak menjual. Bahkan di dalam pasar jodoh nih mereka juga tuh jarang ada yang minat loh. Soalnya cowok India tuh kan pengennya kan nyari istri yang putih kan. Makanya di transaksi perjodohan tuh ada kode-kode yang bisa nunjukin warna kulit si cewek walaupun dia nggak hadir di tempat. Kayak F itu buat fair, putih, VF tuh buat very fair, sama VVF buat very very fair. Jadi ya kalau si ceweknya tuh berkulit gelap ya bakal susah nyari yang mau nikah sama dia. Dan jadinya cewek yang kulitnya gelap tuh biasanya tuh harus bayar mahal yang lebih tinggi biar ada yang mau nikahin mereka. Dan ini begini soalnya kalau di India tuh kan yang bayar mahar tuh kan pihak ceweknya kan. Nah, cewek yang kulitnya gelap itu harus ngasih mahar yang lebih mahal ke si cowoknya. Tapi ya ini kan jadinya kan ironis kan. Ternyata walaupun iklan-iklan tadi itu salah karena diskriminatif, walaupun iklan tadi itu dihujat, tapi ternyata mereka tuh menggambarkan kondisi yang sesuai realita kan. Nyari kerja harus putih, nyari jodoh juga harus putih. Padahal kalau di iklan kayak gitu dihujat tuh. Tapi real life-nya pada gitu semua. How did you decide to get this treatment? मुझे जॉब के लिए जाना था तो उसके लिए मेरे को इंटरव्यू के लिए गई थी तो वहाँ पर उन लोगों ने वो पूरा मेरा डॉक्यूमेंट सब कुछ अच्छे थे बट बिकॉज ऑफ लुक उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि फेयरनेस होगा तो मेरे को कोई बेटर अच्छा जॉब मिलेगा. Dan sayangnya, diskriminasi warna kulit ini bahkan seringkali berakhir dengan nyawa melayang. Ini buat ini, gue kasih beberapa contoh yang terdokumentasi deh. Nih, kalau menurut India Today, di tahun 2014, ada perempuan yang bundir gara-gara muak selalu dihina-hina sama suaminya sendiri cuma gara-gara kulitnya gelap. Padahal dia tuh udah ngasih si suami uang mahar sebesar 8 lak loh, atau berarti sekitar 150 juta rupiah. Tapi abis itu si suami tetap terus-terusan minta duit ke si istri dengan bilang,
Heh, lu kan hitam, jadi lu harus ngasih duit ke gua dong. Mana? Minta lagi sana ke emak bapak lu. Dasar kali. Digituin terus, lama-lama dia nggak tahan, bundir deh. Oh iya, kali itu tuh Dewi Penghancur yang digambarin punya wujud yang serem, yang cukup umum dipakai buat ngata-ngatain penampilan perempuan India yang dianggap jelek. Jadi kalau ada perempuan yang dikatain, woi kali, wah itu nyakitin banget tuh. Terus kalau menurut BBC, di tahun 2017 ada istri yang dibunuh suaminya cuma karena si istri ini kulitnya gelap. Dan si suami nggak suka sama cewek yang kulitnya gelap. Kalau gitu ngapain dinikahin, hey? Padahal ini mereka baru nikah setahun loh, tapi si suami itu sudah sering banget ngehina warna kulit istrinya. Nah, di satu waktu si suami itu pulang bawa semacam kayak krim colek gitu, dan maksa istrinya buat pakai krim itu. Tapi terus si istri tuh nggak mau, soalnya krimnya tuh baunya aneh. Terus ya endingnya akhirnya si suami malah ngebakar istrinya hidup-hidup. Terus di tahun berikutnya, ada perempuan yang racunin makanan waktu lagi acara keluarga. Dan pas ditanya alasannya, dia bilang soalnya dia nggak kuat. Dia capek dihina-hina terus sama keluarganya cuma karena dia berkulit gelap. Momen yang nge-trigger dia tuh disebut, dia sempat bilang ke keluarganya dia pengen nikahin laki-laki yang tinggal di tempat lain. Tapi ternyata keluarganya pada nggak percaya, malah pada ngeremehin dia dengan bilang, mana ada cewek yang mau nikahin cewek hitam kayak kamu. Dan hasilnya 5 orang meninggal dan 120 lainnya jatuh sakit. Dan dari 5 yang meninggal itu, 4 diantaranya tuh adalah anak-anak berusia 7-13 tahun. Dan satu lagi adalah pria berusia 53 tahun. Dan ya, di luar tindakan yang kriminal, tapi dari sini kita jadi tahu ya, kalau ternyata berat banget jadi cewek India tuh ya. Tekanan buat putihnya tuh tinggi banget. Ini di kita kayaknya nggak sampai segitunya kan? Tapi untungnya sekarang di sana tuh udah banyak campaign yang menyuarakan dark is beautiful, supaya orang India nggak terus-menerus terobsesi buat jadi putih. Terus regulasi iklan kosmetik juga tuh diperketat, supaya iklan-iklan yang merendahkan warna kulit lain nggak bisa mengudara lagi. Cuma ya tetap aja, namanya udah stigma bergenerasi-generasi kan, akhirnya ya kayak gue bilang di awal, pasar kosmetik pemutih di India masih laku banget dan nilainya akan terus bertambah dari tahun ke tahunnya. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Mungkin nggak sih orang India bisa stop ngejar warna kulit yang lebih terang? Atau enggak? Atau ini bakal jadi obsesi seumur hidup mereka? Yang mana nih? Silakan komen. Emmanuel has been working to change this for years with a campaign called Dark is Beautiful. Things like Emmanuel's have helped to spur others to join in and speak out. A youth group called Kranti is helping young girls reclaim their self-esteem. I love my skin. It's brown, dark brown, orangish. My mom gave me this skin. Oke, sekian Lari Mengguling kali ini tentang obsesi orang India terhadap kulit putih. Dan sejujurnya ini emang kasihan banget sih. Udah kan dari dewa-dewinya digambarinnya gitu, terus dijajahnya juga tuh sama orang-orang yang cenderung putih. Jadi makin ketanam deh tuh. Dan ini sekali lagi nunjukin kalau walaupun penjajahan udah nggak ada, tapi warisan dari mereka yang merusak tuh masih ada sampai sekarang ya. Ya, kalau lo merasa kayak gue salah, atau lo mau nanya, atau mau video, tulis di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.